Adik-adik perhatikan peta berikut ini. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Nah, daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang yang ada di Provinsi Banten. Nah, apa keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu bersama-sama. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, Kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang ini dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang ini adik-adik berdiri lebih dari 1000 industri atau 1000 pabrik. Nah, banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang ini memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Nah, adik-adik, ayo kita lakukan kegiatan berikut ini. Cari tahu pekerjaan masyarakat Kota Tangerang, lalu kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian adik-adik. Nah, beberapa pekerjaan masyarakat di Kota Tangerang, ini G-nya cuma satu ya adik-adik ya. Antara lain itu sebagai dokter, guru, buruh, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, lalu security, kasir, pelayan, lalu ada wirausahawan, ada pengusaha, ada ojek online, dan penulis, serta pegawai kontrak, dan lain sebagainya. Di Kota Tangerang banyak sekali bangunan tua. Coba kalian bisa mencari tahu nama-nama bangunan tua di Kota Tangerang melalui berbagai media. Nah, bisa kalian cari di internet atau di koran atau di majalah. Bacalah cerita fiksi mengenai Kota Tangerang adik-adik. Kamu dapat memperoleh cerita fiksi ini di berbagai media ya. Bisa di internet, bisa kamu cari di buku-buku di perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, caranya ada pabrik sepatu dan pabrik ban adik-adik. Nah, ini adalah pabrik sepatu, pabrik ban, ini pabrik sepatu. Ya, ini berada di Kota Tangerang. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban dan siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Nah, di sini pada gambar kedua terlihat sebagian besar buruh yang bekerja pada pabrik sepatu adalah perempuan adik-adik. Namun di sana juga terlihat ada beberapa pekerja laki-laki. Pada gambar yang pertama terlihat bahwa pekerja di pabrik ban itu didominasi oleh laki-laki. Kesamaan pada kedua gambar adalah adanya pekerja laki-laki pada kedua pabrik tersebut. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit itu ada dokter, ada perawat, ada ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Dan di sekolah itu ada guru, petugas perpustakaan, satpam, tukang kebun, dan orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan. Siswa di sekolah itu tentu juga beragam adik-adik. Ada siswa yang suka berolahraga, ada yang suka menari, suka pelajaran sains atau IPA, ada yang suka menggambar, ada yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Nah, setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda juga. Ada yang mungkin pemalu, ada yang pendiam, ada yang pemberani, dan masih banyak
banyak lagi. Nah, keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi dengan positif. Jadi kalian walaupun beragam tetap harus rukun, tetap harus saling menghormati dan menghargai adik-adik. Adik-adik, siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah pasti memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah itu terdapat pada tarinya adik-adik. Setiap daerah memiliki tarian daerah yang berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tarinya. Sebagai contoh nih adik-adik, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri dari gerak tari Bali dan Sumatera? Mari kita simak penjelasan Dayu dan Beni berikut ini. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ya ciri-cirinya? Nah, ini adalah contoh tari Bali adik-adik. Ciri-ciri gerak tari Bali adalah yang pertama, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Lalu yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, tapi mata juga digerakkan adik-adik. Ini ciri-ciri gerak tari Bali. Berikutnya, seperti Bali, Sumatera itu juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ya ciri khusus gerak tari dari Sumatera ini? Nah, ini adalah ciri-ciri gerak tari Sumatera adik-adik. Yang pertama, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Nah, gerak tari ini lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak serumit untuk tari Bali adik-adik. Nah, itu tadi ciri-ciri gerak tari Bali dan tari Sumatera. Adik-adik, keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Nah, salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Seudati dari Aceh. Bagaimana ya keunikan gerak tari Seudati dari Aceh? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Seudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh adik-adik. Pertunjukan tari Seudati ini tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Seudati ini berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang. Aceh satu ini tari Aceh satu ini menggambarkan keteguhan, semangat, serta jiwa kepahlawanan seorang pria. Namanya adalah tari Seudati. Tari Seudati ini sangat dinamis adik-adik. Langkah maju, mundur, ke samping kiri, dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Seudati ini sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati ini menjadi lebih menarik. Lani dan teman-teman itu memiliki kegemaran yang berbeda. Ada teman lain atau temannya Lani ini yang gemar menyanyi, lalu ada teman Lani yang gemar menari, ada juga yang memiliki kegemaran lain. Nah, mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-temanmu adik-adik? Apa kegemaranmu dan teman-teman di sekolahmu?
Nah, adik-adik, bertanyalah kepada teman-teman, apakah mereka itu mempunyai kegemaran pada kolom berikut. Lalu tuliskan nama temanmu berdasarkan kegemaran yang sesuai. Nah, di sini adik-adik ada tabel. Kalian tanya kepada teman-teman kalian siapa yang kegemarannya menyanyi, menari, memasak, bermain bola, merawat tanaman, dan lain sebagainya. Kalian tulis namanya sesuai dengan kegemarannya. Nah, apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri adik-adik? Dengan kegemaran kita yang kita sukai pasti memiliki manfaat bagi kita. Nah, manfaatnya apa? Ya, sebagai penghibur diri ya ketika kita melakukan kegemaran kita, lalu sebagai pengasah keterampilan kita, mengisi waktu luang, dan bisa juga sebagai bekal kita untuk masa depan. Apakah kegemaran temanmu itu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Nah, teman, manfaat kegemaran bagi diri sendiri dan lingkungan itu antara lain membuat kita itu pandai bergaul, menjadikan kita itu saling menghargai adik-adik ya, dan menghormati, lalu akan menambah teman dan sahabat, dan bisa juga mengurangi stres loh, serta meningkatkan kepercayaan diri. Jadi apakah kegemaran temanmu dan kamu sendiri itu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitar? Tentunya memberi manfaat. Apakah kegemaranmu itu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Nah, adik-adik, kegemaranmu kalian mungkin tidak mengganggu orang lain. Nah, supaya kegemaran kalian itu tidak mengganggu orang lain, ya kalian harus berusaha untuk tidak merugikan orang lain, tidak memaksakan kegemaran kita kepada orang lain, dan membuat kegemaran kita itu bermanfaat bagi orang lain, dan tidak memamerkan kegemaran kita kepada orang lain dengan sombong. Jadi usahakan untuk kegemaran kalian itu tidak mengganggu orang lain. Adik-adik, siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Nah, lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse ini dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Nah, semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ya ceritanya? Mari kita baca bersama-sama. Caadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Nah, Panglima Wire ini mempunyai seorang putra bernama Caadara. Caadara kecil memiliki bakat dan ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire ini melatih Caadara dengan harapan Caadara dapat menggantikannya kelak. Caadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya adik-adik. Dia merasa sudah saatnya Caadara ini menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Lalu Panglima Wire ini mengutus Caadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Caadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Caadara ini telah menguasai ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Caadara ini mematuhi perintah Panglima Wire adik-adik. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Caadara dan teman-temannya ini berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Caadara dan teman-temannya ini bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Caadara dan teman-temannya segera menyusun rencana.
Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berserang, itu terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku koala yang mengajak berperang. Caadara ini memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangannya tidak terelakkan lagi. Caadara dan teman-temannya berperang dengan suku koala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tak henti-hentinya terdengar. Namun Caadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku koala. Berkat petunjuk Kak Caadara ini, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuhnya. "Kamu hebat, Caadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Caadara. "Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," sahut seorang teman Caadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Caadara rendah hati. Caadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku koala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire ini sangat bangga kepada Caadara. Dia meminta Caadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku koala kembali menyerang mereka. Caadara segera menyusun siasat perang, adik-adik. Siasat perang ini dinamakan Caadara Ura. Siasat perang Caadara Ura ini meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Caadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Itu tadi cerita tentang Caadara yang diambil dari 100 cerita rakyat Nusantara karangan Kak Dianka dari buku Buana Ilmu Populer.